Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang isi pop-up book kami yang bertemakan Kerajaan Tarumanegara. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania Nindya Fitri. Nama saya Nela Sarah. Dan nama saya Raffi Arsetia Beragnor Dwi. Oke. Di halaman pertama terdapat sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Muncul sekitar abad 4 Masehi. Kerajaan ini berdiri di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendirinya adalah Maharesi Jayasingawarman yang merupakan seorang bangsawan dari Sangkayana, India. Ia mengungsi ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Jayasingawarman mendirikan kerajaan baru setelah diterima oleh Raja Dewa Warman VIII dari Kerajaan Salangkanegara dan menikahi putrinya. Pada tahun 358 Masehi, Jayasingawarman membuka wilayah kekuasaan baru yang kemudian dikenal sebagai Taruma, yang merupakan sekarang wilayah Bekasi. Dari sinilah Kerajaan Tarumanegara berdiri dan Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun. Setelah Jayasingawarman menjadi petapa, tahta raja diberikan kepada anaknya, Raja Darmaya Warman. Pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan dari Raja Putra ke Tarumanegara. Oke, kemudian guys, kita berikut ada letak geografi. Kerajaan Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Jawa Barat. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di antara Sungai Citarum dan Cisandane. Wilayah kekuasaan Tarumanegara membentang dari Banten hingga Cirebon, meliputi Jakarta, Bogor, dan Karawang, dan juga Bekasi. Pada masa jaya pemerintahan Purnawarman, wilayah Tarumanegara meliputi bagian utara Jawa Barat. Ibu kota kerajaan Sandapura di perkiraan berada di wilayah antara Bekasi dan Karawang. Selain itu, peninggalan arkeologis seperti Pasasian ditemukan di Bogor, Jakarta Utara, dan Banten menjadi bukti bahwa luasnya pengaruh kerajaan ini. Beberapa ahli memperkirakan hal ini bahwa pusat pemerintahan Tarumanegara berada di wilayah Bekasi. Oke. Yes. Jadi selama Kerajaan Tarumanegara berdiri, ada sekitar 13 raja yang pernah memimpin di kerajaan ini. Raja yang pertama ada Raja Jayasingawarman, yang kedua Darmaya Warman, yang ketiga Purnawarman, keempat Wisnuwarman, kelima Indrawarman, keenam Chandrawarman, ketujuh Suryawarman, kedelapan Kertawarman, kesembilan Sudawarman, ke-10 Hariwangsawarman, ke-11 Nagajayawarman, 12 Linggawarman, dan yang terakhir adalah Raja Tarusbawa. Oke, selanjutnya ada kondisi masyarakatnya. Yang pertama di bidang politik. Nah, di bidang politik ini, kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara memiliki peranan penting dalam sejarah Nusantara. Sebagai salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia, Tarumanegara mencapai kejayaan yang luar biasa pada masa pemerintahannya. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar pada wilayah sekitar dengan sistem pemerintahan yang kuat dan terstruktur, di mana raja berperan sebagai otoritas tertinggi dalam berbagai kebijakan politik. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara diwarnai dengan adanya sistem pemerintahan yang sangat terkonsolidasi. Selanjutnya, kondisi masyarakat di bidang sosial. Masyarakat Tarumanegara memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik. Struktur ini mencerminkan pengaruh budaya Hindu yang kuat dengan pembagian masyarakat ke dalam beberapa kasta atau golongan sosial. Golongan Brahmana atau pendeta, golongan kesatria atau pejuang, golongan Waisya atau pedagang dan petani, serta golongan Sudra itu pekerja. Kehidupan sosial ditandai dengan kerukunan dan kerjasama antar warga. Raja Purnawarman, salah satu raja terkenal Tarumanegara, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, selanjutnya kondisi masyarakat di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dan Kerajaan Tarumanegara tergolong maju dan makmur. Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, didukung oleh sistem irigasi yang baik pada masa Raja Purnawarman. Selain pertanian, masyarakat juga aktif dalam peternakan, pemburuan, pertambangan, dan perdagangan.
Dengan sumber daya alam yang melimpah serta aktivitas perdagangan yang aktif, masyarakat dan kerajaan di masa Tarumanegara mencapai tingkat kemakmuran yang disignifikasikan. Raja Purnawarman yang sangat berupa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke. Kemudian kita ada agama di kerajaan apa? Tarumanegara. Oke. Jadi gini, mayoritas masyarakat kerajaan Tarumanegara itu menganut agama Hindu dengan corak Wisnu. Bukti sejarahnya adalah menunjukkan bahwa Raja Purnawarman menghormati kaum Brahmana dan memberikan hadiah sebagai bentuk pengabdian kepada dewa-dewa. Ada juga, meskipun mayoritas beragama Hindu, ada juga sebagian kecil masyarakat yang menganut agama Buddha dan kepercayaan animisme. Hal ini didasarkan pada catatan dari seorang buku biksu Tiongkok bernama Fahiri pada tahun 414 Masehi. Oke. Selanjutnya ada bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Oke. Jadi kita di sini ada prasasti kebun kopi 1 dan 2. Kemudian ada prasasti Ciaruten ya. Kemudian ada prasasti Awi. Ada Wisnu Cibuaya. Ada prasasti Tugu. Arka Gunung Cibodas. Batu Dakon. Candi Batu Dakon. Prasasti Jambu dan prasasti Muara Cianten. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada sejarah keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh pada akhir abad ke-7 Masehi yang disebabkan oleh beberapa faktor utama. Perpecahan internal mulai muncul pada masa pemerintahan Raja Kertawarman dengan ketidakpuasan dari beberapa wilayah taklukannya. Konflik semakin memuncak ketika Raja Linggawarman meninggal tanpa pewaris laki-laki. Ia hanya meninggalkan putrinya yang menikah dengan Raja Sunda dan Galuh yang kemudian memicu perebutan kekuasaan. Selain itu, serangan dari kerajaan lain seperti Sriwijaya juga melemahkan kerajaan Tarumanegara. Raja Tarusbawa yang menggantikan Linggawarman lebih memilih mengembalikan kejayaan kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang menyebabkan kerajaan Galuh memisahkan diri dan membagi Tarumanegara menjadi dua. Kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sundawarman terhadap masalah kerajaan juga berkontribusi pada runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Oke, terakhir adalah kesimpulan dari isi pop-up book yang kami buat. Nah, kesimpulannya yaitu Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang berdiri dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Didirikan oleh Maharesi Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi, seorang bangsawan dari India. Kerajaan ini berpusat di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Ialah membangun ibu kota Sundapura. Masyarakatnya hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Peninggalan kerajaan ini berupa prasasti-prasasti seperti kebun kopi, Ciaruten, Pasar Awi, Tugu, Jambu, dan Muara Ciaten yang menjadi bukti sejarah keberadaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada akhir abad 7 Masehi. Setelah runtuhnya Tarumanegara, Jawa Barat berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Oke, sekian penjelasan isi dari pop-up kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!